Faris Maulana, saya dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam bidang kedokteran. Sebelum saya mulai penjelasannya, saya akan memberitahu anggota kelompok saya. Pertama ada Alif Davis Alamsyah, ada saya sendiri Faris Maulana, ada Putra Ningsi, Rehan Kausar Fikal, Rido Aji Gumulang, dan Rizky Febrian Hidayat. Introduction. Penerapan matematika khususnya integral semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, integral dapat diterapkan untuk menghitung keluaran kardiak jantung, penyembuhan luka pada makhluk hidup, penyembuhan dosis sinar X pada penyembuhan penyakit kanker, menghitung aliran darah melalui pembuluh darah, dan menghitung luas di bawah kurva pada hasil pemeriksaan gambar medis. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan penerapan integral dari salah satu penerapan yang sudah disebut di atas, yaitu penerapan integral dalam menghitung keluaran kardiak jantung. Selanjutnya silakan dibaca oleh Saudara Rehan. Keluaran kardiak jantung adalah volume darah yang dipompa oleh jantung satuan waktu, yakni laju aliran darah ke aorta, dan adalah bagian penting dari sistem kardiovaskular di dalam tubuh yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh dan akhirnya kembali lagi ke jantung. Oksigen yang terkandung di dalam darah sangat penting untuk memastikan nutrisi tubuh agar dapat terseduh. Jika tubuh tidak mendapatkan oksigen, kerusakan dapat terjadi yang mungkin ada berat dengan kematian. Ya, selanjutnya bisa dibaca oleh Saudara Davis. Cara kerja kardiak jantung. Kardiak jantung bekerja dengan cara darah memasuki jantung melalui dua vena besar, yaitu vena cava inferior dan superior, mengosongkan darah yang minim oksigen dari tubuh ke atrium kanan jantung. Setelah itu, atrium berkontraksi dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Saat ventrikel penuh, katup trikuspid menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium saat ventrikel berkontraksi. Setelah itu, darah meninggalkan jantung melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis dan ke jantung ke paru-paru agar dapat diisi oksigen, lalu dikembalikan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis mengosongkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Saat atrium berkontraksi, darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri melalui katup mitral yang terbuka. Saat ventrikel penuh, katup mitral dapat mencegah darah mengalir mundur ke atrium saat kontraksi pada ventrikel terjadi. Setelah itu, darah meninggalkan jantung melalui katup aorta, masuk ke aorta dan ke seluruh tubuh. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Rido. Nah, kemudian cara menghitung keluaran kardiak jantung. Dalam menghitung keluaran kardiak jantung dapat dilakukan dengan metode pengenceran zat warna, di mana zat warna tersebut akan disuntikan ke dalam serambi kanan dan kemudian akan mengalir melalui jantung ke aorta. Setelah itu, sebuah alat pemeriksaan akan dimasukkan ke dalam aorta guna mengukur konsentrasi zat selang waktu dan 0 min T. Penjelasan di atas dimisalkan CT adalah konsentrasi zat warna pada saat T dan F adalah laju aliran darah. Apabila dibagi selang waktu T0 min T atau selang waktu dengan panjang delta T, selang waktu dari T0 sama dengan TI min 1 ke C dikali volume sama dengan C TI dikali F delta T, atau A sama dengan sigma C TI dikali F delta T sama dengan F sigma C TI delta T. Apabila A sama dengan F integral C dikali T diferensial T,
Jadi keluaran kardiak jantung adalah F sama dengan A dibagi integral C dikali T diferensial T. Selain itu, untuk menggunakan integral dalam menghitung keluaran kardiak jantung, kita dapat mempertimbangkan kasus di mana kita ingin mengukur jumlah darah yang dipompa oleh jantung selama satu siklus. Misalkan, kita memiliki kurva yang mewakili aliran darah melalui aorta pada satu siklus jantung. Kurva ini dapat direpresentasikan sebagai fungsi Ft, di mana T adalah waktu dalam siklus jantung. Untuk menghitung keluaran kardiak jantung, kita ingin menentukan jumlah darah yang mengalir melalui aorta selama satu siklus. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung luas di bawah kurva Ft selama satu siklus. Keluaran kardiak jantung atau cardiac output juga dapat dihitung dengan menggunakan integral dari kurva aliran darah selama satu siklus. Cardiac output sama dengan integral 0,T Ft dt. 0,T adalah interval waktu yang meliputi satu siklus jantung, T adalah waktu total siklus jantung, Ft adalah fungsi aliran darah pada waktu T, dan dt adalah elemen waktu infinitesimal. Dengan mengintegrasikan fungsi aliran darah Ft selama satu siklus, kita dapat menghitung jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam satuan volume per waktu, misalnya mililiter per menit, yang merupakan ukuran umum keluaran kardiak jantung. Ya, untuk sisanya bisa dibacakan oleh saudara Rizky. Di sini ada contoh soal 1. Sebanyak 9 mg zat warna disuntikkan ke dalam serambi kanan seorang pasien di salah satu rumah sakit. Konsentrasi zat warna atau dalam miligram per liter diukur dalam aorta setiap selang 1 detik dimodelkan dengan CT sama dengan 1/6 dikali T dikali 14 dikurang T miligram per liter. Pada selang waktu 0 sama dengan kurang lebih sama dengan T, T lebih besar sama dengan 12. Maka berapakah keluaran kardiak jantung tersebut? Penyelesaian. Diketahui CT sama dengan 1/6 dikali T dikali 14 dikurang T. T0 itu 0, T-nya sama dengan 12, A-nya itu 9 mg. Ditanya keluaran kardiak atau F. Di sini integral CT dt sama dengan integral tertentu yang T0-nya adalah 0 dan T-nya adalah 12. Jadi 1/6 T kali 14 dikurang T dikali dt. Nah, kan 1/6-nya itu konstanta itu bisa dikeluarin. Jadi 1/6 dikeluarin dulu. Dan kan di situ ada T dikali 14 dikurang T. Nah, itu tuh dikali T dikali 14 terus T dikali min T. Nah, jika sudah yang di dalamnya 14T dikurang T kuadrat itu diintegralkan. Nanti hasil integralnya adalah 14/2 dikali T kuadrat dikurang 1/3 T pangkat 3. Nah, nanti kan ini T0-nya adalah 0. Ini kan integral tertentu yang T dikurang T0 dong nantinya. Jadi karena T0 0, jadi kita memakai yang 12 saja. Jadi 12 itu dimasukkan ke dalam T. Jadi 7/6 T kuadrat min 1/8 T pangkat 3 itu dimasukin 12 ke T. Jadi 7/6 dikali 12 kuadrat dikurang 1/18 dikali 12 pangkat 3 dikurang 0. 0 itu dapat dari T0-nya, integral dari hasilnya. Terus nanti hasilnya itu 14 dibagi 12 dikali 12 pangkat 2 dikurang 1/18 dikali 12 pangkat 3 dikurang 0. Hasilnya itu 168 dikurang 96. Jadi sama dengan 7/2. Nah, tadi kan sudah ada rumus satu. Kalau F sama dengan A dibagi integral CT dt. Nah, nanti kan kita udah dapat nilai A tuh dari contoh di soalnya 9 kan, 9 mg. Terus kita dapat nih F-nya sama dengan 72. Bukan F sih, lebih ke integral CT dt 9/72. Hasil itu
0,125 liter per second. Jika diubah ke menit, jadinya 7,5 liter per menit. Jadi keluaran kardiak dan pasien tersebut adalah 7,5 liter per menit. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.